Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alif sebagai moderator dari kelompok 7. Akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, otonomi di Muhammadiyah, tapi ini lebih fokus kepada penelitian untuk mencapai syarat proposal, membuat proposal penelitian. Mungkin nanti akan dibahas sama teman-teman saya dari kelompok saya. Lebih kurangnya nanti ada pembahasan di slide-slide selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Oke, yang pertama adalah di bab 1 ada pendahuluan, kemudian latar belakang. Latar belakang, kenapa kita membahas ini, karena dari tahun ke tahun manusia itu semakin bertambah, semakin meroket jumlah penduduk Indonesia pada saat ini. Nah, di presiden zaman dulu atau pemerintah pusat dulu, zaman SBY, sudah memberikan program KB, keluarga berencana, untuk menstabilkan populasi manusia di Indonesia. Tapi yang terpenting itu adalah yang kami bahas itu populasi manusia, tetapi juga dibantu dengan sumber ekonomi yang cukup untuk warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, sampai sekarang Indonesia itu memiliki cukup banyak warga negara Indonesia pada saat ini. Tapi khususnya semakin bertambahnya rakyat atau penduduk Indonesia, semakin banyak pula ada angka kemiskinan juga. Angka kemiskinan pada tahun 2019 pemerintah pusat telah menekan hingga turun 2 digit, yaitu 9,22%. Nah, kemudian pada tahun 2020 naik lagi angka kemiskinan menjadi 9,7% sampai 10,2% pada tahun 2020, karena ada masalah wabah penyakit yang sekarang ini, yaitu COVID-19. Nah, pemerintah desa juga turun tangan dalam penanganan ekonomi ini, khususnya Aisyah juga. Kita akan melakukan penelitian tentang Aisyah, yang dimana seharusnya pemerintah dan organisasi masyarakat Aisyah itu ikut berpartisipasi untuk menekankan angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Angka kemiskinan di Indonesia ini cukup banyak, maka Aisyah memberikan kontribusinya, usahanya untuk memberdayakan ekonomi supaya tidak terlalu terpuruk ke bawah sekali. Nah, dari itu kami fokuskan kepada penelitian Aisyah untuk membangunkan ekonomi bagi kalangan ekonomi ke bawah. Bagaimana peran Aisyah dalam menghadapi modernitas di Jawa Tengah ini untuk ekonomi Islam yang agar tetap berjalan sampai sekarang. Yang kedua, bagaimana Aisyah tetap mempertahankan ekonomi Islam di tengah modernitas saat ini. Pembahasan 1. Apakah peran Aisyah dalam menghadapi modernitas saat ini? Masihkah mempertahankan ekonomi Islam di jalan Jawa Tengah? Yang kedua, untuk mengetahui Aisyah masihkah mempertahankan ekonomi Islam dalam modernitas di Jawa Tengah saat ini? Manfaat penelitian. 1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan
terhadap Aisyah dalam mempertahankan ekonomi Islam di tengah modernitas saat ini di Jawa Tengah. Yang kedua, diharapkan terutama masyarakat Aisyah dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mempertahankan ekonomi Islam di tengah modernitas saat ini, terutama di Jawa Tengah. Ya, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai bab 2. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulu yang kami ambil ada 3 referensi. Yang pertama pada sebuah jurnal penelitian yang berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah di Aceh. Ini dilakukan oleh seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Arainiri di Banda Aceh oleh Arifin Zain, Maimun, dan Maimun Fuadi. Nah, mereka melakukan penelitian untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai modernitas dalam gerakan dakwah, faktor-faktor penghambat gerakan dakwah organisasi Muhammadiyah di Aceh. Nah, penelitiannya merupakan penelitian lapangan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian, yang kedua, ada pada sebuah skripsi dengan judul Peranan Organisasi Aisyah dalam Pemberdayaan Perempuan di Jawa tahun 1917 sampai 1945 yang dilakukan oleh seorang mahasiswi Universitas Jember, Dwi Agustin Puji Lestari. Nah, ia mengemukakan permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa mengapa Aisyah melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, kemudian bagaimana usaha yang dilakukan Aisyah dalam pemberdayaan perempuan dan hasil yang dilakukan oleh Aisyah. Nah, kemudian dia melakukan metode, yaitu penelitiannya menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kemudian yang ketiga, sebuah jurnal pengabdian yang dilakukan oleh Feni Fatimah yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Anggota Aisyah dalam Pemberdayaan Potensi Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Diri dan Kemajuan Amal Usaha Muhammadiyah di Balung, Jember. Nah, dia melakukan pengabdian ini di TK Aba, Desa Balunglor, Kecamatan Balung. Kegiatannya dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan dan mengadakan dialog interaktif antara pemberi materi dengan anggota Aisyah, Kecamatan Balunglor. Kemudian, dia mengharapkan kegiatan ini anggota Aisyah Kecamatan Balunglor dapat memberdayakan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian diri dan kemajuan amal usaha Muhammadiyah itu sendiri. Nah, cukup sekian mengenai penelitian terdahulunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai landasan teorinya. Saya akan menjelaskan isi dari landasan teori organisasi Aisyah dalam Muhammadiyah. Aisyah merupakan organisasi otonom yang ada di dalam Muhammadiyah yang beranggotakan wanita-wanita Muhammadiyah yang bergerak di bidang pemberdayaan wanita. Aisyah didirikan pada 27 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 Mei 1917 Masehi dan bertepatan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Peran Aisyah dalam Muhammadiyah yaitu meningkatkan kemajuan amal usaha Muhammadiyah dengan melakukan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi Islam. Pemberdayaan potensi ekonomi adalah mempergunakan kelebihan dan peluang ekonomi yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan potensi ekonomi dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan peluang ekonomi dan melakukan pelatihan dalam membuka usaha. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuannya, maka pemberdayaan
merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, dan mempunyai pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, yang seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri melakukan tugas-tugas kehidupannya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu adalah tahapan penelitian. Penelitian itu menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan pendekatan studi pustaka atau library research, yaitu mempelajari literatur-literatur dan tulisan dalam permasalahan penelitian ini. Nah, kedua itu adalah lokasi penelitian. Lokasi ini itu bertempat di Jawa Tengah. Nah, ketiga itu adalah teknik pengumpulan data. Teknik itu menggunakan atau mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang peran Aisyah dalam modernitas pemberdayaan ekonomi Islam yang berasal dari jurnal, skripsi, tesis, ataupun artikel internet dan lain-lainnya yang relevan. Nah, yang keempat itu adalah teknik pengolahan data. Nah, teknik pengolahan data itu menggunakan data sekunder yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek ataupun objek. Nah, sebagai informalnya itu adalah sebagian masyarakat setempat di Jawa Tengah. Nah, yang kelima itu adalah teknik analisis data. Teknik itu menggunakan analisis data yang mencakup reduksi data, analisis data, interpretasi, dan triangulasi, dan kita dapat menarik kesimpulan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.